nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. 祝你新年快乐，身体健康，岁岁平安。Mari kita akan bersukacita pada hari ini merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu Selamat Tahun Baru dan beroleh berkat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh bersekutu lagi lewat online persekutuan usia indah untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Tuhan, biarlah Engkau mengutus Roh Kudus hadir di dalam persekutuan ini, sehingga setiap kami yang mendengarkan persekutuan usia indah online ini boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang hari perayaan Imlek, sehingga kami boleh merayakannya dengan sukacita dan hati kami semakin tertuju kepada kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Kami mohon Engkau memberkati Pendeta Hardi yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga kami semua yang mendengarkan firman itu boleh mengerti, boleh merenungkannya, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami juga mau menaikkan doa-doa permohonan kami dan juga doa-doa syukur kami. Terimalah Tuhan, kiranya ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kita. Mari kita akan menyanyikan lagu Hesinian.
biar kita juga boleh memperbaharui komitmen kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh di tahun yang baru. Baca tanggapan pada hari ini kita terdapat di Matius 3 ayat 8 sampai 11. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah dan segala yang jahat. 中文的我们也一起来念马太福音第5章第8节到第10节。清心的人有福了，因为他们必得看见上帝；使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hardi Varianto, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Yesus Jalan dan Kebenaran. Biar kita boleh menghayati bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyanyikan lagu ini. Yesuslah sumber
我大不能到府那里，大色荣耀光辉的真谛，认识大主，认识天主。那是圣灵与我们同行，奉他的名就地拯救，耶稣是道路真理生命，有了他就有了永生。Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan hidup untuk menghampiri Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau melalui firman-Mu, Engkau memberikan berkat dan kekuatan kepada kami. Kami serahkan persekutuan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Mazmur nomor 103, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan harapanmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita bersyukur karena kesempatan kali ini kita hendak merenungkan satu tema, yaitu Imlek menurut perspektif iman Kristen. Sampai saat ini tidak sedikit orang masih punya anggapan bahwa setelah kita menjadi orang Kristen, maka kita tidak patut merayakan Imlek. Karena Imlek itu adalah hari raya agama, sehingga jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita tidak bisa lagi merayakan Imlek. Apakah betul seperti itu? Mari kita lihat dulu sejarah dari Imlek ini. Kita mengetahui China adalah suatu negara agraris, sehingga rakyatnya bekerja keras, tidak malas-malasan. Mereka bekerja dari awal tahun sampai akhir tahun, bercocok tanam, kerja keras. Sehingga pada sampai akhir tahun, karena musim dingin, maka mereka tidak lagi bekerja. Lalu mereka berkumpul di rumah, bersama-sama dengan sanak saudara mereka. Lalu mereka mulai merenungkan betapa baiknya Tuhan, memimpin mereka dari awal tahun sampai akhir tahun. Bahkan mereka masih hidup, dan mereka menyaksikan tanaman yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Maka mereka sadar, pasti di dalam alam semesta ini ada satu pribadi yang sangat maha kuasa. Maka pada saat mereka berkumpul pada akhir tahun, mereka mempersembahkan persembahan kurban, hasil buruan yang sudah diasap. Lalu itulah mereka persembahkan kepada pribadi yang mereka tidak kenal. Bapak Ibu sekalian, hal ini dilakukan ratusan tahun. Sehingga sampai pada 5 raja legendaris. Salah seorang raja mengkoordinir seluruh rakyatnya untuk mengadakan sebuah ucapan syukur. Mempersembahkan kurban bakaran kepada pribadi yang mereka tidak kenal. Tetapi mereka bukan menyembah. Mereka ingin berterima kasih untuk kebaikan, untuk kasih karunia-Nya. Maka setelah ini dilakukan, dengan demikian inilah cikal bakal daripada Imlek yang kita rayakan sampai saat ini. Tentu di dalam ribuan tahun berjalan dalam sejarah, tidak heran banyak hal-hal yang tercampur, terkontaminasi. Tetapi apabila kita perhatikan dalam sejarah, kita tahu persis
bahwa Imlek sebetulnya adalah suatu ibadah ucapan syukur. Kalau kita lihat dari perspektif iman Kristen, maka Imlek bukan hari raya agama, Imlek bukan hari raya kongsi facai, Imlek bukan hari raya pesta pora, Imlek juga bukan hari raya angpau. Imlek adalah hari raya kasih karunia Tuhan. Mengapa? Yang pertama kita lihat, kita bersyukur sehingga dari perspektif iman Kristen, setiap kali Imlek adalah kesempatan kita mengucap syukur. Bagaimana tidak? Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memelihara nyawa kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Dia menaungi, melindungi kita. Dari awal tahun sampai akhir tahun, berapa jumlah orang sudah meninggal dunia? Apakah karena penyakit, apakah karena COVID-19? Mereka sudah tidak bersama-sama. Tapi kita masih diizinkan hidup. Oleh sebab itu, pada perayaan Imlek kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara nyawa kami sampai saat ini. Kita juga mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kita bayangkan waktu kita lahir, sepeser pun tidak ada di tangan kita. Sehelai benang pun tidak ada. Namun setelah melewati tahun demi tahun, kita punya baju yang cukup, kita punya tempat tidur yang cukup, bahkan kita punya kecukupan dalam kehidupan kita. Ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, Imlek adalah kesempatan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, apabila kita perhatian dalam Imlek, setiap kali Imlek tentu ada sapu-sapu membersihkan rumah. Ini satu hal yang baik, karena bersih. Tetapi itu tidak cukup. Kalau dipandang daripada iman Kristen, tidak cukup hanya membersihkan rumah, membuang hal-hal yang tidak berguna, tetapi lebih daripada itu, membersihkan hati kita. Dengan perkataan lain, bagi umat Kristen, begitu Hari Raya Imlek kesempatan kita untuk introspeksi ke dalam diri kita. Lihat, ada tidak sifat-sifat yang menyakiti hati orang. Ada tidak kalimat-kalimat yang mempermalukan orang. Ada tidak hati yang menaruh dendam. Dan semua ini adalah sampah-sampah yang harus disapu bersih, dibuang bersih. Jangan dibawa di dalam tahun baru. Oleh sebab itu, Imlek bagi kita kesempatan kita untuk introspeksi diri. Berbenah diri. Bukan hanya luar yang bersih, tapi dalamnya juga harus bersih. Nah, yang ketiga, setiap kali Imlek tentu ada orang berkumpul bersama-sama. Tetapi dalam masa COVID-19 ini, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Lalu apa makna daripada kumpul bersama-sama? Makna berkumpul bersama-sama itu adalah rukun. Jangan sampai papa dan mama musuhan, jangan sampai anak dan orang tua musuhan, jangan sampai saudara dan saudara musuhan. Inilah kesempatan kita untuk rukun kembali, rekonsiliasi kembali. Dengan perkataan lain kita saling memaafkan. Sinjia, Imlek adalah kesempatan kita untuk saling memaafkan. Bahkan saling mendoakan dan saling menguatkan. Itu makna daripada makan bersama. Bukan makanannya tetapi rukunnya itu. Mari kita ambil kesempatan tahun baru Imlek kali ini. Untuk saling memaafkan. Saling menerima. Bahkan saling mendorong dan mendoakan, menguatkan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah berbenah diri, dan yang keempat adalah memperbaharui diri. Karena setelah kita bersih-bersih, maka kita pakai pakaian baru. Biasanya hari baru, tahun baru kita pakai baju baru. Ini semua bagus, tetapi yang paling pentinglah menjadi manusia yang baru. Kalau dahulu ketika aku datang, orang bersedih, ketika aku pergi, orang bersuka cita. Tetapi sekarang menjadi manusia baru, ketika aku datang, orang bersedih menjadi bersuka cita, dan ketika aku pergi, orang bersedih. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan perkataan manusia baru inilah orang yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, orang yang memberikan penghiburan kepada yang bersedih, bahkan orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang kekurangan. Dan yang terakhir, perspektif iman kita adalah menceritakan kasih karunia Tuhan. Menyaksikan kasih karunia Tuhan. Kalau dahulu mereka tidak tahu siapa Tuhan itu.
Tetapi saat ini kita kenal dia adalah Yesus Kristus yang datang dalam dunia ini, yang memberikan air mata, yang memberikan keringat, yang memberikan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka hari raya Imlek kesempatan kita untuk menyaksikan Injil kasih karunia ini. Sehingga dari mulut kita mereka mendengar ada satu pribadi yang sayang kepada mereka. Ada satu pribadi yang peduli kepada mereka. Bahkan ada satu pribadi yang sudah mati untuk dosa-dosa mereka. Demikian juga pada saat Cincah ini. Bukan hanya dari mulut kita mereka mendengarkan Injil kasih karunia. Tapi dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Nyata pada saat ia bergaul dengan kita, pada saat ia berbicara dengan kita, mereka mengangguk-anggukkan kepala, tapi bukan menggeleng-gelengkan kepala. Demikian juga melalui keluarga kita, mereka merasakan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu mengalir keluar dari keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada dunia ini. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, Imlek ditinjau dari perspektif iman Kristen adalah hari raya kasih karunia Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama datang untuk menyaksikan Injil kasih karunia Tuhan. Sehingga kita membangun relasi. Keluarga dan keluarga harus rukun. Bukan hanya rukun, tetapi saling memaafi. Bahkan kesempatan kita untuk introspeksi diri. Apa yang tidak benar kita buang. Apa yang ada yang jahat kita buang. Dan kita menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Hardy. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan mengungkapkan rasa syukur kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Pujilah Hai Jiwaku. Waktu sinda ning tang chân song ye hua wu ge wang ji dai jie en wei a sem yan li de zui yi qi ni ji bing ta ju ni duo li si wan ju en 舍在更多。
Oma dan Opa, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Mari kita memberikannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Tati Wei Chun Wan Xiang Xin. berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari Raya Tahun Baru Imlek ini kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami ini, sehingga boleh menjadi berkat buat sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Terima kasih Tuhan
bersyukur pada Engkau karena Tuhan tetap memelihara di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan kehidupan kepada setiap kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah di mana Tuhan menyertai di dalam kehidupan, di mana Tuhan juga menyertai segala apa yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala ciptaan-Mu, di mana kami boleh tinggal di bumi yang semuanya Engkau ciptakan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk segala tumbuh-tumbuhan, segala macam hewan yang Tuhan ciptakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena semua penciptaan-Mu itu sungguh membuat kami boleh hidup di dalam satu kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan sertai di dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau selalu menolong kami, selalu memberi kami kekuatan jikalau kami di dalam kelemahan. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun baru Imlek ini, kami boleh bersama-sama, walaupun tidak bisa bersatu dengan yang lain bersama, tetapi kami tetap boleh bersama-sama di dalam doa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan, melalui tahun baru Imlek ini, Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja atau berkumpul bersama-sama dengan keluarga, tetapi kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan para usia indah. Kami bersyukur Tuhan di tahun baru Imlek ini, kami boleh masih diberikan kesempatan untuk boleh saling menyapa melalui persekutuan online Tuhan. Kami bersyukur semua ini Tuhan. Ajarilah kami senantiasa boleh hidup di dalam bersyukur, di dalam menyaksikan kebesaran-Mu, di dalam segala cinta kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari ini ada acara membersihkan rumah dan merapikan taman di halaman depan, dalam rangka menyambut Hari Raya Tahun Baru Imlek. Kalau hari cerah, memangkas tumbuh-tumbuhan supaya indah dipandang sambil menikmati sinar matahari untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi kalau hujan, merapikan dan membersihkan dalam rumah. Tadi baru saja selesai menyapu dan mengepel lantai. Sekarang lantai bersih dan harum. Cukup sudah olahraga hari ini, lalu mandi. Nah, selanjutnya membersihkan diri sendiri, dalam arti introspeksi diri sendiri adalah yang terpenting dari seluruh unsur kebersihan di dalam kehidupan ini, supaya hati bersih dan gembira saat merayakan tahun baru Imlek. Nah, mari bersurang untuk semua yang merayakan tahun baru Imlek. Selamat Cynthia ya.
Wah, makanannya hari ini enak ya. Kita malam hari ini adalah malam tahun baru. Anak, mantu, cucu, semua kumpul. Kita akur dan kita bersyukur ya pada malam hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan kita semua akur-akur, tidak boleh marah-marah. Dan kita terus bersyukur. Dan biarlah pada malam hari ini kita menikmati makanan ini. Semua ini berkat daripada Tuhan. Oma opa, kita mengucapkan selamat tahun baru. Kyunghi, Kyunghi, Kyunghi. Opa oma, udah deket nih Shinchan. Ini pakai baju ini bagus nih, cantik tuh. Udah mau Imlek nih, mesti merah-merah ya. Udah tukar aja nih, yang ini aja ya, yang merah ya. Yang ini lebih bagus kali ya, Opa Oma ya. Bagus ya ini ya. Tuh, merah cantik. Kan mau Imlek. Halo Opa Oma. Kyunghi, Kyunghi, Kyunghi. Imlek nih, Imlek nih. Aduh, udah pakai baju baru. Bajunya merah, bagus toh. Merahnya sama bunga merahnya tuh. Pakai baju baru. Tapi sepi sedikit nih tahun ini, tahun 2021 ada corona jadi sepi, anak cucu mantu datang cepet pulang. Aduh, tapi nggak pentingnya Oma, Opa. Kita jadi manusia baru di tahun 2021. Nggak penting baju barunya, yang penting hati kita baru, kita hidup baru, kita menjadi berkat banyak untuk para tetangga, kita saling mendoakan. Doain teman-teman yang lemah tubuh, doain tetangga yang lagi ada masalah. Kita jadi berkat di tahun baru ini karena kita sudah menjadi manusia baru. Kyunghi Pacai, Sinsun Kyunghi, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Nah, hari ini siap-siap mau ganti angka, biar semua sukacita di tahun baru ini. Jangan lupa beritahu orang-orang Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal di surga. 恭喜新年快乐！天父真的爱我们，天父赐给了我们平安、健康，能度过这一年的新年。我们要多多的谢谢，多多的感恩，阿门。 Tahun lama bergulir telah berganti dengan tahun baru tanpa terasa. Bunga-bunga mewah dan aneka ragam bunga lainnya bermekaran di mana-mana. Buah-buahan di musim ini juga lebih banyak variasinya. Ini pertanda bahwa tahun baru Imlek telah tiba. Semoga semua berbahagia walaupun masih dalam masa pandemi corona. Hormati orang tua, handai tolan, dan sanak saudara. Salam-salam secara online saja. Jinian Wali Gongji Huazai Xianti Jiangang Wanse Luyi. Selamat
tahun baru Imlek semoga memperoleh kesejahteraan melimpah, sehat dan bahagia selalu, dan segala yang kita lakukan sesuai dengan harapan. Nah, aku mengucapkan semua sehat-sehat ya untuk Posinian. Ya, terima kasih. Sekarang aku mau bawa sebuah lagu untuk teman-teman semua. 我新年祝新年，新年来祝安天，愿大家都快乐过新年。我新年祝新年，新年来祝安天，同欢喜同颂扬祝恩典。多少往事走到亲手带领，期望憧憬，随风感引擎。我新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心高祝母恩典。Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita telah selesai. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita di tahun yang baru dengan kesehatan dan juga penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.